Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara, bahwa sesungguhnya semua manusia itu sudah mengenali kebaikan tanpa kecuali. Kenapa dikatakan tanpa kecuali? Ya, karena sesungguhnya Allah telah menurunkan fitrahnya ke dalam diri seorang manusia, sehingga dirinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai bukti saja bahwa kalau kita telusuri, tidak ada seorang perampok pun di muka bumi Allah ini yang bercita-cita agar kelak anaknya menjadi seorang perampok. Tidak ada. Juga tidak ada seorang pelacur yang, katakanlah pelacur tingkat tinggi sekalipun, yang bercita-cita agar kelak anaknya pun menjadi seorang pelacur. Ini berarti mereka tahu tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan secara fitrah mereka itu memilih kebaikan. Tapi kenapa mereka tetap berbuat nista? Kenapa mereka tetap berbuat maksiat kepada Allah? Tidak mampu membawa badannya untuk tunduk patuh kepada Allah. Inilah pertanyaan yang harus kita urai. Kenapa menyebabkan mereka itu tidak bisa membawa dirinya untuk tunduk patuh kepada Allah? Bahwa sesungguhnya manusia itu sebelum turun ke muka bumi Allah, sebelum terlahir di muka bumi Allah itu sudah ada ikatan, sudah ada kontrak, sudah ada baiat yang terjadi di hadapan Allah. Ketika Allah mengumpulkan roh yang telah diciptakannya, kemudian di hadapan roh Allah berfirman, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah berfirman di hadapan roh, apakah kalian mengakui kalau aku ini Tuhanmu? Maka seluruh roh menjawab, qalu bala syahidna. Roh sudah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Kami mengakui ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Yang jadi perkaranya, ketika kemudian roh itu sudah bersemayam dalam jasad kita masing-masing, dalam jasad semua manusia yang ada di muka bumi Allah ini, maka kemudian akan terpengaruh dengan lingkungan yang akan mendidiknya, lingkungan yang akan mempengaruhi, mengarahkan kehidupannya. Inilah yang harus kita telusuri, sehingga kita akan menemukan kesejatian diri kita, kesadaran diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Bahwa manusia sesungguhnya dihadirkan oleh Allah dengan tujuan yang pasti, dengan tujuan yang jelas. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini kepastian yang sudah Allah berikan. Maka sesungguhnya ketika ada manusia yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah, berarti dia telah menyimpang dari garis tujuan hidupnya yang telah Allah gariskan tadi. Keutamaan dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, kemudian tergantikan secara hakikat, bukan sebagai seorang manusia, tapi barangkali sebagai binatang dalam wujud manusia. Memang ini kasar terdengar, tapi seperti itulah hakikat manusia, bahwa sungguhnya manusia itu untuk menyembah kepada Allah, bukan untuk kemudian menghabiskan hidupnya bersenang-senang menguasai dunia, kemudian lalai tentang kewajibannya kepada Allah SWT. Saudara sekalian, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa kita hidup di muka bumi Allah itu dengan sebuah kepastian. Tujuan kita hadir ke muka bumi Allah adalah untuk menyembah Allah. Jadi maka kita akan berpikir, kemanakah gerangan kita akan pulang setelah sejenak kita rileks di muka bumi Allah? Di mana gerangan kita akan bertengger setelah dipaksa terbang meninggalkan sarang? Adakah keyakinan dalam diri kita ini bahwa kita akan selamat dalam perjalanan pulang ke asalnya? Ini yang harus pertanyakan. Sekali lagi, akankah kita sudah yakin bahwa diri kita akan selamat pulang kembali ke asal kita?
yaitu kembali ke negeri akhirat. Karena hidup di muka bumi Allah sejatinya hanyalah numpang lewat saja. Orang Jawa mengatakan hanya mampir ngombe sekejap saja. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah. Tapi dalam proses sekejap ini, proses yang sebentar di muka bumi Allah ini akan menentukan akhir hidup kita, akan menentukan harkat kita di sisi Allah. Di negeri akhirat akan menentukan. Maka berhati-hatilah menempuh hidup di muka bumi Allah ini. Kalau harkat kita sudah hilang sebagai harkat kemanusiaan, maka yang bertakhta dalam dirinya adalah harkat kehewanan atau kebinatangan. Meski wujudnya manusia, dan itu banyak di sekeliling kita. Maka berhati-hatilah agar kita bisa kembali kepada Allah. Ini yang harus kita pahamkan dalam diri kita untuk mengenali siapa saya, man ana. Bukan anak sebagai seorang hamba nama simpulan pekerjaan, tempat tinggal di sini, bukan cuma itu. Tapi sungguhnya pertanyaan terpulang kembali siapa saya adalah menemukan kesejatian diri kita yang sungguhnya, nafs kita yang sungguhnya. Diri ini terkandung di dalamnya ada akal yang bersemayam, ada qalbu, dan itu terbungkus oleh jasad kita. Maka patut diberi keseimbangan. Akal kita butuh kesejahteraan, akal kita butuh kedamaian, hati kita butuh kedamaian, butuh ketentraman. Demikian juga dengan jasad kita, butuh kesehatan, butuh ketenteraman jasad kita. Maka kalau kemudian orientasi hidupnya hanya kemudian terdorong untuk hanya mengurus dunia saja, merebut dunia saja, sungguhnya kita sudah bersikap tidak adil terhadap diri kita sendiri. Mereka yang kemudian beramai-ramai memperebutkan dunia, tidak memperhatikan bagaimana akalnya bisa berkembang, tidak memperhatikan bagaimana qalbunya bisa hidup, bisa sejahtera, maka sekali lagi akan menjadikan tidak adil dalam diri. Dan kita berharap pencerahan ini menjadi memunculkan sikap keadilan dalam diri, sikap keseimbangan yang utuh antara akal kita, qalbu kita, dan jasad kita. Jasad kita setiap hari butuh makan untuk menyehatkannya. Maka sungguhnya hati pun butuh makan, dan asupan hati bukanlah makanan secara fisik. Makanan untuk hati adalah pikir-pikir. Makanan untuk hati adalah munajat kepada Allah. Demikian juga dengan akal, agar akal kita menjadi sehat sejahtera. Maka akal itu butuh asupan yang bergizi, dan asupan akal adalah ilmu yang Allah geladi di muka bumi. Demikian saudara, mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang kemudian mengantarkan kita menuju manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.